Good morning Mercy Class, welcome back to Math Class. Bagaimana dengan materi yang Miss Rana sudah sampaikan di hari Selasa? Sudah paham? Dari hasilnya Miss Rana sih lihat sudah bagus, cuman sudahkah kita mengerti? Itu masalahnya. Tapi dari banyak yang mengerjakan hanya satu sepertinya yang persis seperti yang Miss Ratna minta. Jadi ada beberapa poin yang Miss Ratna sampaikan. Yang pertama, biasakan menyelesaikan soal itu menyamakan satuannya. Jadi kamu tidak bisa mengerjakan 2 meter dikurang 100 cm sama dengan 100 cm. Atau 2 meter dikurang 100 cm sama dengan 1 meter. Tidak bisa seperti itu. Jadi hari ini Miss Rana akan kembali menjelaskan supaya kamu ingat, jalan itu penting. Karena awal ini sih angkanya gampang, tapi selanjutnya akan lebih sulit. Kalau kamu tidak terbiasa menyamakan satuan, kamu yang akan kewalahan nantinya. Oke, kalau gitu yuk kita doa dulu supaya Tuhan Yesus tolong kita. Let's pray, dear Lord. Thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say amen. Ya, mari kita langsung aja kepada materi kita. Di sini Miss Ratna sudah siapkan. Nah, perhatikan dengan baik. Oke, ini dia yang Miss Rana jelaskan tadi ya. Ketika kita mengerjakan 2 meter kurang 100 cm, ini satuan panjangnya berbeda. Yang 1 meter, yang 1 cm. Kamu lihat 2 tidak mungkin dikurang 100 karena 2 tidak cukup. Karena itu kita harus menjelaskan bagaimana 2 ini bisa dikurang 100. Caranya adalah kita harus menyamakan satuan panjangnya. Jadi kita sudah tahu kita harus menyamakan ke sentimeter ya. 2 meter itu berapa sentimeter? 200, sudah harus hafal. Lalu dikurang 100 cm. 200 kurang 100 gampang ya, 100 lah. Jadi dari sini 100 cm baru kita bisa mengembalikan dia ke dalam bentuk meter. 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi cara kerjanya seperti ini ya nak, tidak ada yang terabas langsung. Kalau kamu tidak membiasakan dengan jalan yang benar, kamu yang akan bingung. Tolong dengarkan Miss Ratna dan lakukan tepat seperti yang Miss Ratna sampaikan. Oke, hari ini kita tidak membahas ini lagi karena materi kita berlanjut. Nah, kita akan kembali kepada alat ukur. Halaman 73. Di situ dikatakan tinggi tanaman anggrek yang dilihat Nina adalah 20 cm. Kalian juga dapat mengukur tinggi tanaman. Gunakan alat ukur panjang yang sesuai. Ayo, ingatlah kembali berbagai alat ukur panjang. Nah, ada 4 di sini yang mau diulang. Ada penggaris, mengukur benda yang panjangnya tidak lebih dari 30 cm. Oke. Lalu ada meteran kain, apakah dipakai untuk mengukur tanaman? Bukan, melainkan digunakan untuk mengukur panjang lembaran kain. And then ada meteran roll kecil, biasa digunakan tukang kayu yang mengukur panjang yang kurang dari 10 meter. Nah, lalu ada meteran roll besar yang mengukur luas tanah atau lapangan yang panjangnya bisa mencapai 100 meter. Jadi dengar, di bawah 30 cm alat ukurnya apa? Penggaris. Di bawah 10 meter alat ukurnya meteran roll kecil. Di bawah 100 meter alat ukurnya meteran roll besar. Untuk kain gunakan meteran kain. Harus hafal. Oke, next. Page 74. Kalian juga dapat mengukur tinggi badan. Gunakan meteran untuk mengukur tinggi badan.
Setelah mengukur, kalian dapat membandingkan tinggi badan. Perhatikan contoh berikut. Nina dan Deli mengukur tinggi badan. Tinggi badan Nina 1 meter 20 cm. Tinggi badan Deli 124 cm. Nih, sengaja nih dibuat beda nih sama yang nulis buku. Pertama dibuat Nina 1 meter 20 cm, 21 cm. Si Deli dia buat satuannya langsung di sentimeter 124. Nih, makanya kita perlu menyamakan dulu. Jadi yang belum sama di sini tinggi siapa? Nina. Nina dia di dalam bentuk meter dan juga sentimeter. Dua yang berbeda harus dijadikan satu. Jadi harus disatukan. Tinggi Nina 1 meter 21 cm. Jadi itu 1 meter sama dengan 100 cm tambah 21 cm. Jadi totalnya 100 tambah 21 adalah 121. Nah, sekarang kita sudah tahu. Berarti si Nina 121 cm, sementara Deli 124. Kalau gitu udah tahu dong. Siapa yang lebih tinggi? Iya, si Deli. Nah, ini yang Miss Ratna tekankan dari tadi, pentingnya menyamakan satuan panjang. Nggak bisa pukul rata, ya. Next, halaman 76 nomor 3, kita akan latihan. Di sini ada tinggi badan anak-anak. Nina 121 cm, Deli 1 meter 24 cm, Tony 122 cm, Made 1 meter 30 cm, Lani 120 cm. Apa yang harus kita lakukan untuk mengerjakan 3 soal di bawah? Caranya samakan dulu penyebutnya menjadi sentimeter. Nina dia sudah sama. Tapi Deli samakan. Sama dengan cara yang tadi. 1 meter 24 cm itu sama dengan berapa? 1 meter dijadikan ke sentimeter 100 tambah 24. Jadi disamakan dulu tinggi Deli dan tinggi Made. Sesudah itu barulah kamu kerjakan bagian A, B, dan C. Nah, bagian A anak yang paling tinggi, gampang kan? Kalau kita sudah tahu semua ya kita bisa tahu lah siapa yang paling tinggi, berapa sentimeter tingginya. Lalu siapakah yang lebih tinggi dari Deli? Lihat, Deli 1 meter 24 cm. Siapa yang di atasnya? Lalu yang bagian C, tuliskan nama anak yang selisih tingginya 10 cm. Bagaimana caranya? Kamu tinggal cari. Yang berbeda 10 cm. 10 cm. Jadi caranya gini. 121 tambah 10 cm itu berapa? Ada enggak? Jadi Miss Rana nggak bisa buat di sini, kamu yang harus hitung. Tambahkan semua hasil penyamaan satuannya dengan 10. Oke. Mana yang bisa menemukan angka yang sama? Ya. Jadi perhatikan, kamu tadi pertama menyamakan satuannya kan, sudah tulis di samping sini, sudah. Lalu coba tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10 semua. Lalu lihat yang mana bisa dilihat berjarak 10 cm dari tadi hasil yang pertama. Oke. Nah, sedikit rumit, tapi sebenarnya kamu sedang diajak berpikir lebih luas. Makanya Miss Rana ajarin, tambahin aja semua dulu 10, baru kamu lihat, oh ternyata ini ditambah 10 sama dengan yang ini waktu belum ditambah 10. Itu artinya dia berjarak 10 cm. Dicoba dulu ya. Next. Di halaman selanjutnya 83, Made membuat ekor layang-layang dari kertas krep. Made membuat 2 buah ekor layang-layang yang sama panjang. Agar panjangnya sama, kertas diukur sebelum dipotong. Made mengukur dengan jengkal tangan. Nih, jengkal tangan ya. Panjang kertas sama dengan 5 jengkal tangan Made. Jika diukur
ukur dengan jengkal tangan Tony, panjangnya hanya 4 jengkal, lebih sedikit. Mengapa demikian? Nih, kalau yang masih ingat di pelajaran di kelas 1 ya, kenapa dikatakan mengukur dengan jengkal itu tidak baku? Karena jengkal setiap orang berbeda. Makanya di sini dikatakan kalau kertas ini diukur sama jengkal Made, hasilnya 5 jengkal. Tapi kalau diukur pakai jengkal Tony hanya 4,5 jengkal. Kenapa? Karena ukuran jengkalnya berbeda. Mengerti? Ingat, kenapa ukuran tidak baku, hasilnya berbeda-beda karena ukuran badan setiap orang berbeda. Nah, di sini dikatakan untuk mengetahuinya lakukan kegiatan berikut. Buatlah kelompok. Oke, kita nggak bisa melakukannya. Tapi di sini yang Miss Ran tekankan ada alat ukur yang tidak baku. Kita ulang lagi. Ada jengkal. Oke. Langkah kaki. Lalu depa. Masih ingat depa? Depa itu satu rentangan tangan. Rentangan tangan dari ujung tangan ke ujung tangan berikut kalau waktu direntangkan. Itu depa ya. Nah, sekarang kamu tugasnya latihan nih. Kamu bisa menentukan tiga benda, ukur dengan jengkal tanganmu, ukur dengan langkah kakimu, dan ukur dengan depa. Depa tadi apa? Satu rentangan tangan. Jadi ini tidak usah compare dengan siapapun karena kita tidak sekolah ya. Jadi hanya tulis saja. Benda apa? Mungkin sebaiknya benda yang cukup lebar. Contohnya meja. Meja itu berapa jengkal? Lalu kamu bisa hitung berapa langkah kaki. Gimana Miss langkah kaki? Mejanya di samping, kamu langkah di samping meja. Jadi kamu bisa hitung. Oke? Kita tetapkan yang cukup panjang. Pertama, meja. Lalu yang kedua misalnya tempat tidur. Bisa. Lalu yang ketiga, luas ruang tamu. Boleh. Ya, jadi kita menentukan 3. Next. Wah, sudah selesai. Nah, that's all for today. Kita sudah selesai. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan di subtema yang keempat. Miss Rana kembali ingatkan kuasai materi. Dari sini banyak loh kita mengulang pelajaran kelas 1. Subtema, berapa Miss Rana lupa, tapi tentang alat ukur tidak baku. Apa saja contohnya? Jengkal, lalu hasta, lalu depa, langkah kaki, telapak kaki. Perhatikan, kenapa disebut tidak baku? Karena ukuran setiap orang berbeda. Misalnya sudah kasih clue-nya ya, diingat. Nah, silahkan mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau Miss Rana hitung tadi 83, 1. Lalu 76, 1. Nah, hanya 2. Oke, selamat berlatih, selamat mengerjakan tugas. Mari kita berdoa dulu. Dear Lord, thank you for your blessing today that we have finished our lesson. Now, please help your children to do their best. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say amen. Selamat belajar, selamat berusaha. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.